Setiap tahunnya Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk dan menurut data BPS tahun 2025, penduduk Indonesia berada di angka 284 juta jiwa. Hal ini meningkatkan jumlah angkatan kerja, namun ketersediaan kerja tidak secepat dengan angka kelahirannya yang menyebabkan angka pengangguran terus meningkat dan juga ketersediaan kerja pun juga kurang meningkat. Nah, seperti itu. Dan untuk penyebabnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, ada 3 penyebab faktor utama kenapa terjadinya ledakan pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah ketidaksesuaian kurikulum. Seringkali kita menemui apa yang dianggap tuntas di dunia pendidikan, kadang baru dianggap dasar di dunia pekerjaan. Perusahaan tidak lagi mencari orang yang tahu, tapi mencari orang yang bisa. Yang kedua adalah standar superhuman di lowongan pekerjaan. Seringkali kita melihat lowongan kerja yang mensyaratkan pengalaman 3 tahun dan minimal menguasai 10 alat sekaligus. Yang terakhir adalah dampak domino terhadap pengangguran. Ketika lulusan yang tidak mampu memenuhi kriteria, mereka akan terjebak di posisi status pengangguran terbuka. Jika ini terus berlanjut, akan terjadi ledakan besar pengangguran terdidik yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Dari adanya lonjakan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tersebut tentu saja menimbulkan dampak. Nah, di sini kami menyoroti 2 dampak pada 2 bidang, yaitu dampak sosial dan juga ekonomi. Yang pertama di dampak sosialnya sudah pasti akan adanya kemiskinan dan juga kesenjangan yang dapat memperlebar jurang antara kaya dan juga miskin. Kemudian dampak sosial yang lain juga kita menyoroti di bidang kesehatan ya. Nanti itu bisa saja rumah sakit dan juga puskesmas akan mengalami over capacity ataupun over kapasitas ya, karena keterbatasan dan juga persediaan yang kurang tapi tidak sesuai dengan adanya lonjakan penduduk tersebut. Nah, itu bisa menimbulkan gizi buruk bagi masyarakat di daerah tersebut. Kemudian dampak sosial yang lain juga kita soroti di pendidikan. Karena sekolah negeri kan daya tamunya terbatas. Nah, di situ bisa berdampak pada anak atau mungkin yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat terancam putus sekolah ataupun berhenti sekolah. Kemudian kita beralih ke dampak ekonomi. Sudah pasti dari adanya lonjakan pertumbuhan penduduk tersebut dapat meningkatkan angka pengangguran. Karena akibat lapangan kerja yang baru itu tidak dapat mengimbangi jumlah baru yang semakin bertumbuh ya, sehingga jumlah pencari kerja itu semakin banyak, intinya tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian dari dampak ekonomi tersebut kita dapat mengambil satu dampak yang lebih positif, yaitu adanya peluang utama berupa pasar domestik yang lebih luas. Dari jumlah konsumen yang besar itu bisa menarik investasi luar dan juga dalam negeri seperti itu. Nah, tantangan yang diperoleh oleh negara kita, yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya nilai usia produktivitas dibanding yang bertambah setiap tahunnya dibandingkan jumlah peningkatan yang tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan. Yang kedua itu adalah teknologi yang karena menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memprioritaskan otomatisasi oleh mesin dibandingkan manusia yang terbilang lebih murah dan juga minim kesalahan. Yang ketiga juga disebabkan oleh ekonomi yang kurang stabil, nilai inflasi yang tinggi, terus PHK massal yang terjadi menyebabkan persaingan di lowongan perusahaan menjadi tinggi. Yang ketiga itu pemerataan pembangunan yang belum merata. Jadi lowongan pekerjaan di kota-kota besar lebih banyak dibandingkan kota-kota kecil. Yang keempat itu investasi industri dan inventaris. Yang kedua itu kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan oleh pengalaman, keterampilan dan pendidikan yang masih kurang. Selanjutnya ada strategi penanganan lapangan kerja. Yang pertama, ada kualitas dan keterampilan sumber daya manusia, seperti dukungan inovasi muda, yaitu menyediakan wadah bagi generasi muda dengan mengembangkan ide bisnis yang nantinya akan dihubungkan dengan investor. Yang kedua, yaitu ada penciptaan lapangan kerja baru, seperti dukungan UMKM.
dengan membantu pelaku usaha kecil dengan modal dan bimbingan supaya mereka bisa mandiri, berkembang, dan nantinya akan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketiga yaitu ada penguatan ekosistem kerja dan kebijakan seperti jaminan kesejahteraan yang fokusnya pada perlindungan pekerjaan, memastikan tempat kerja aman, dan pemberian gaji atau kompensasi yang layak. Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan akibat pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada pengendalian laju pertumbuhan, itu dengan cara menggalakkan program KB untuk mengurangi angka kelahiran yang terlalu tinggi. Terus yang kedua ada pemerataan penduduk, itu dengan cara melaksanakan program transmigrasi untuk mengurangi penduduk di kota besar dan memeratakan persebaran penduduk. Terus yang ketiga ada peningkatan kualitas SDM, itu dengan cara memperluas akses pendidikan maupun formal maupun non formal dan pelatihan tenaga kerja atau vokasi agar tenaga kerja itu siap dipakai secara langsung. Terus yang keempat ada penyediaan lapangan pekerjaan, itu dengan cara mendukung UMKM untuk menyerap angkatan yang lebih melimpah. Terus yang kelima ada memperbaiki infrastruktur, itu dengan cara memperbaiki sistem transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan memperbaiki pemukiman yang kumuh untuk menjadi tempat yang layak dihuni. Pada intinya, kunci utama pada solusi ini adalah menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya alam dan kualitas hidup manusia itu sendiri. Begitu. Oke, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.